Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat Healthies? Senang sekali saya menjumpai Anda kembali lagi dengan podcast Ngobras. Ngobrol asik dan sehat. Tentunya masih bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo. Nah Sobat Healthies, pengen gigi kuat dan bagus sampai tua? Nah ini dia tips kita dengar langsung dari dokter gigi andalan kita. Tak kenal maka tak sayang, kita kenalan lebih dahulu. Halo dokter. Halo. Gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat. Iya, dokter gigi Abdul Malik. Nah, beliau ini bertugas atau berdinas di klinik Cipluk dan klinik Sako. Betul ya dokter ya? Betul. Iya, dokter kita mau ngobrol mengenai kesehatan mulut dan gigi nih dokter. Siap. Nah, saat ini kan kita ketahui bersama bahwasanya masyarakat itu saat ini tuh senang sekali datang ke dokter gigi itu dengan keluhan giginya itu bermasalah gitu. Nah, yang paling umum itu sebenarnya kejadian gigi berlubang dokter. Betul sekali. Nah, kejadian gigi berlubang makin tinggi. Nah, itu penyebabnya apa sih dok kira-kira? Baik, pertama kali kejadian gigi lubang yang memang paling banyak datang ke dokter gigi. Penyebabnya tentu ada banyak, terutama yang paling masif adalah perbedaan kondisi di rongga mulut ya. Jadi rongga mulut itu kan sama halnya seperti suatu ruangan gitu ya Mbak ya. Kondisinya bisa asam, bisa basah. Nah, kondisi asam di rongga mulut yang bisa ditoleransi atau keadaan normalnya itu berada di pH 6,2 sampai 7,5. Nah, apabila di bawah itu kan bisa dikatakan asam. Nah, kondisi asam itu yang bisa menyebabkan lapisan terluar dari gigi atau enamel ya. Enamel ini suatu lapisan di gigi yang paling kuat itu mengalami kelarutan atau demineralisasi. Nah, begitu asam enamel ini larut atau lapuk ya istilahnya, sudah nggak adekuat, sudah nggak kuat lagi, lebih rentan lubang seperti itu. Betul. Kalau ini dok, sekarang itu kan gaya hidup itu apa juga mempengaruhi gigi berlubang dok? Betul, gaya hidup tentu banyak banget yang menyebabkan gigi lubang. Maksudnya mulai dari makanan dan minuman, gaya hidup, terus lifestyle ya. Misal merokok itu kan gaya hidup juga ya, atau konsumsi alkohol mungkin. Konsumsi alkohol dan rokok juga bisa mempengaruhi gigi lubang juga. Ternyata baru tahu ini gitu loh ya. Yeah. Kalau tersering makan makanan yang manis, apa juga mempengaruhi struktur gigi nih dok? Pasti. Tentunya semua yang berlebihan itu tidak baik gitu ya Mbak ya. Kita boleh kalau misalnya saya ketemu sama pasien gitu, pasien anak kecil gitu segala misalnya. Sesuatu yang berlebihan tidak baik. Betul. Kalau anak kecil kan pasti suka permen, coklat atau kayak gitu kan Mbak. Saya mesti bilang, kadang kan orang tuanya tuh ngomong, jangan banyak-banyak makan permen gini-gini. Saya bilang malah ke anak kecil, nggak apa-apa makan permen. Yang penting sikat gigi setelah itu, kayak gitu. Yang penting itu justru. Dan nggak boleh berlebihan sih sebenarnya. Ya tentu sikat gigi juga nggak asal-asalan timingnya dan nggak asal-asalan cara sikat giginya. Nah untuk timingnya sikat gigi itu 2 kali sehari. Sehari ya? Sehari 2 kali. Sebaiknya tidak boleh lebih dan sebaiknya juga tidak boleh kurang. Berarti harus yang pas pertama, gitu dua kali berarti? Sebaiknya begitu karena kelebihan fluoride juga tidak baik bagi gigi. Kan odol atau pasta gigi kan mengandung fluoride kan Mbak. Nah itu yang berlebihan juga nggak boleh. Jadi waktu yang pas itu pada saat pagi hari tentu ya dok pagi ya? Pagi hari setelah sarapan. Setelah sarapan, bukan mandi, bukan ketika mandi. Bukan pada saat mandi ya? Setelah sarapan. Justru pasien-pasien kan kalau saya tanya sikat gigi berapa kali? 2 kali udah betul nih jawabannya. Kapan aja? Pas mandi. Itu kurang tepat sebenarnya. Kalau pagi sebelum sarapan dan malam sebelum tidur malam. Jadi ada alasannya Mbak. Kenapa kok setelah sarapan? Setelah sarapan kan kita tuh menghindari ibaratnya anak mau sekolah ya. Setelah sarapan pagi kan nanti akan lama nggak makan mungkin di sekolah kayak gitu. Jadi makan terakhir kan adalah sarapan itu. Jadi kita bersihkan dulu sebelum akhirnya lama nggak makan. Dan malam paling penting justru yang malam ini sebelum tidur. Karena proses pembentukan plak gigi dan ada bakteri yang aktif di rongga mulut itu justru di malam hari kayak gitu. Terus gimana kalau kita itu yang bukan orang-orang yang disiplin untuk sarapan dok? Berarti
Ya, mau nggak mau pas mandi itu ya? Iya betul. Setidaknya pagi lah sebelum berangkat Pagi kerja ya, mungkin. sebelum berangkat kerja ya. Iya. Soalnya saya juga untuk akhir-akhir ini udah nggak biasa sarapan ya dok ya. Tapi nggak boleh melewatkan untuk gosok gigi setiap pagi gitu. Timingnya paling minimal lah, maksudnya paling tepat 2 kali sehari. Iya. Nah. Kalau misalnya ini dok, kadang kita nih udah sikat gigi ya, kita menjaga sedemikian rupa gigi kita gitu. Nah tapi ternyata kita itu masih menimbulkan bau gigi atau bau tidak sedap dok. Nah itu penyebabnya apa dok? Bau gigi banyak penyebabnya mbak. Bisa jadi penumpukan sisa makanan yang tidak tersikat. Mungkin udah sikat rutin ya, udah bersih gitu, tapi mungkin caranya yang salah. Nah ngomong-ngomong sikat nih dok, boleh nggak ini mumpung dokter ini bawa? Oh iya. Apa ini namanya dok? Pentem gigi atau model gigi. Nah, kadang orang kan banyak yang mungkin yang tidak tahu ya, pokoknya asal sikat udah masuk dan sebenarnya yang benar tata cara menyikat itu seperti apa dok? Oke betul. Ntar mungkin saya pakai pulpen ya, itu contoh sikat giginya. Sikat gigi gitu ya. Yang penting boleh sikat diangkat gigi. Berarti dok, nggak apa-apa. Oke siap. Nah gini ya, Iya. ini ya mbak. Iya. Sikat gigi dimulai dari sebaiknya dari kiri dulu atau dari kanan dulu boleh. Nanti berakhir di kanan atau berakhir di kiri. Misal kita atas dulu ya mbak, ini secara teori ya. Jadi untuk sikat gigi yang bagian samping atau belakang itu kita nggak boleh maju mundur. Harusnya atas bawah atau bulat-bulat. Dan jangan lupa mengenai gusi juga. Berarti gerakan memutar gitu kan? Gerakan memutar betul. Karena kalau misalnya maju mundur, yang kalah adalah giginya. Karena kan sikat gigi punya gaya mekanis ya mbak ya. Gaya mekanis kalau misalnya dilakukan secara kronis atau terus menerus akan menyebabkan terkikis, gigi itu terkikis atau abrasi kayak gitu. Baik, makanya yang betul atas bawah justru yang betul. Gusi juga harus kena. Karena di dalam gusi, batas antara gusi dan gigi ini kan ada celah. Nah ini kalau misalnya makanan masuk ke sana nggak tersikat, itu yang bikin masalah lainnya kayak gitu. Numpuk plak di sana, plak lama-lama numpuk jadi karang gigi kayak gitu. Atau plak lama-lama terjebak di sela-sela gigi ya mbak ya. Sela-sela gigi bisa jadi lubang gigi kayak gitu. Terus makin ke depan pun juga sama, atas bawah juga, tapi bukan bulat-bulat, atas bawah aja cukup. Kena gigi atas sama bawah, gusi juga harus kena. Terus begitu juga yang kanan sama. Kan kalau ini kan nggak ada mulut ya mbak ya, nggak ada rongga mulutnya ya. Iya betul dokter. Terus untuk yang bagian dalam gigi depan bawah agak diungkit-ungkit sampai semua sela-sela gigi atau batas gusi sama gigi itu tersikat lah intinya. Kayak gitu dipastikan aja. Atas sama juga. Berarti sebenarnya tidak perlu menggunakan dengan kekuatan tangan sampai nggak usah. Ya, karena kan kita kalau lihat orang sikatan kayak buru-buru gitu ya. Sikat gigi dihayati aja. Dihayati. Jadi sambil mandi atau maksudnya nggak mandi gitu, sikat gigi santai aja. Biasanya waktu normalnya kalau menurut teori itu 2 menit sikat gigi. 2 menit ya. Jadi bisa sambil ngelamun mikir apa gitu ya dok. Gitu. Menikmati gitu. Terus bagian permukaan giginya juga jangan lupa disikat. Ini ya permukaan gigi kan enamel ini ya, ada cekungan-cekungan, nah ini juga disikat karena nggak memungkinkan juga sisa makanan terjebak di situ. Disikat juga sama. Dan juga ini kan nggak ada lidahnya nih, lidah juga sebaiknya disikat. Gitu kan banyak pasien yang nggak nyikat lidah, sedangkan di lidah itu kan ada papila-papila atau berupa kayak apa ya, grundelan gitu ya di lidah. Itu kan juga bisa jadi tempat sarang bakteri. Betul, sisa makanan nempel di situ kayak gitu. Jadi berpotensi penyakit mulut yang lain. Jadi yang lebih baik itu lidah itu juga disikat ya. Betul. Perlahan aja gitu dok ya. Gitu. Yang menyebabkan bau mulut tadi plak itu mbak. Terus plak lama-lama dibiarkan jadi karang gigi justru lebih masif lagi kalau misalnya bau mulut, penyebab utama bau mulut itu. Berarti karena dokter Adi sudah menyinggung plak atau yang nantinya menyebabkan karang gigi, berarti karang gigi itu alangkah lebih baiknya itu dibersihkan berapa bulan sekali dok? Karang gigi sebaiknya 6 bulan sekali. 6 bulan sekali, berarti dalam 1 tahun 2 kali ya? Setahun 2 kali, betul mbak. Begitu. Itu kenapa kok 6 bulan juga karena waktu berkunjung ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali gitu mbak. Jadi sekalian kontrol keadaan gigi yang lain, sekalian bersihkan karang gigi. Itu yang paling betul seperti itu sebenarnya. Kayak gitu.
6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Kalau semuanya 6 bulan sekali kan sepi job berarti dokter gigi. 6 bulan sekali kan timingnya beda-beda. Oh kan? Gitu ya. Dan keluarnya juga beda-beda ya. Beda-beda, gitu. Nah, ya. Baik dokter, suasana gigi di rongga mulut menjadi asam. Nah, ini sebenarnya penyebabnya apa, Dok? Asam tentu. Ada hubungankah dengan kalau kita mengidap asam lambung, Dok? Betul, ada hubungannya juga. Itu sebelum masuk ke sana ya, Mbak. Iya. Yang menyebabkan tingkat keasaman di rongga mulut itu ada beberapa hal. Pertama, makanan dan minuman tentunya yang mengandung asam tinggi atau manis tinggi. Manis ini juga berpengaruh terhadap keasaman, Mbak. Terus gaya hidup kayak tadi yang Mbak Amel sebutkan ya, singgung, yaitu pengkonsumsi alkohol itu lebih karena kan minumannya berkarbonasi ya. Atau nggak usah alkohol deh, minuman soda. Kalau dikonsumsi terlalu berlebihan juga nggak baik kayak gitu. Terus juga merokok tadi. Merokok itu juga mempengaruhi asam atau pH di dalam rongga mulut kayak gitu. Terus tadi asam mulut ya, Mbak Amel sempat menyinggung asam mulut. Nah, enamel ini kan merupakan tadi yang saya bilang ya, Mbak. Enamel kan jaringan atau lapisan terluar dari gigi. Dan saya memang membaca artikel enamel ini merupakan struktur di manusia yang paling kuat. Kuatnya lebih kuat daripada tulang. Tulang terbesar kita kan adalah tulang paha, tulang femur ya, atau os femur itu kalah kekuatannya sama enamel gigi. Tapi sekuat-kuatnya sesuatu pasti punya kelemahan. Nah, kelemahannya salah satu dengan asam itu, Mbak. Dan asam yang paling ditakuti oleh gigi atau di rongga mulut adalah asam lambung. Kayak gitu. Makanya pernah ada penelitian yang bilang penderita asam lambung atau penderita MAH kronis itu keadaan giginya biasanya lebih banyak gigi lubangnya daripada yang tidak. Benar demikian, Dok. Iya, seperti itu. Ternyata memang betul. Kan kadang kita bagi penderita asam lambung, kebetulan istri saya penderita asam lambung, itu kan dia mesti ngerasa kalau misalnya asam lambungnya lagi naik kan kayak kerasa pahit gitu ya, Mbak ya, mulut itu kan berarti asamnya sangat tinggi sekali kayak gitu loh. Kan asam harusnya ya kerasa asam gitu kayak buah asam atau gimana. Kalau sudah sampai pahit itu pH-nya udah rendah banget kayak gitu, asam kayak gitu. Dan kelemahannya gigi adalah asam, lebih cepat gigi lubangnya kayak gitu. Kemudian, Dok, cara kita agar itu tadi mungkin agar gigi atau rongga mulutnya tidak asam itu, nah itu tadi kita tidak mengkonsumsi minuman-minuman yang tadi seperti manis, kemudian alkohol, yang merokok gitu ya. Sebenarnya boleh tapi tidak boleh berlebihan, Mbak. Misal juga kita habis minum manis atau minum yang mengandung asam, kita sebaiknya bilas atau minum terakhir dengan air putih. Kumur lah, atau minum air putih aja udah cukup kayak gitu supaya nggak tertinggal di situ gitu sisa-sisa asam dari minuman atau makanannya itu tadi. Jadi meskipun katakanlah kalau kita mengkonsumsi minuman susu dan protein tinggi, Dok, berarti itu tidak akan menghilangkan kondisi rongga mulut yang asam itu tadi ya, sama saja ya, maksudnya nggak ngaruh ya, nggak berpengaruh. Iya, nggak ngaruh, sama saja. Justru kan ada lagi nih pada anak kecil kan justru bagus-bagusnya minum susu gitu ya, Mbak ya. Susu, tapi gitu juga susu kalau misalnya kita minum susu terlebih misalnya pada saat tidur, nah itu paling bahaya atau paling tinggi prevalensi. Betul. Makanya saya mesti kalau misalnya ada ibu-ibu atau ibu-ibu muda bawa anak kecil masih kecil kayak gitu suka ngedot malam, diusahakan nih kalau misalnya setelah ngedot diambil dulu dibersihkan kayak gitu. Kalau misalnya usianya masih balita, masih belum bisa sikat gigi sendiri kayak gitu. Dibersihkannya pun gak harus sikat gigi kok kalau misalnya masih anak kecil banget ya, Mbak, masih balita umur 2 tahun, 3 tahun, pakai kasa aja cukup kayak gitu. Kasa atau kan sekarang sudah ada tuh inovasi sikat gigi yang masuk ke jari itu ya. Nah, itu dioleskan Nggak nyaman sih, Dok. Nggak nyaman ya? Iya, kayak nggak. Betul. Kayak nggak kena gitu maksudnya tangan kita itu meskipun kita mencoba untuk lebih nyaman, lebih kerasa kalau misalnya pakai kasa itu tadi. Betul. Kita lebih mudah menjangkau ya, betul. Gigi yang ada di dalam gitu. Dikasihlah floret sedikit atau odol sedikit pasta gigi itu diolesin rata, habis itu kumur, udah aman insya Allah. Gitu. Dok, selain permasalahan gigi yang tadi disebutkan itu sebenarnya kalau pengalaman dari Dokter Adi sendiri paling banyak itu saat ini itu keluhan dari masalah gigi itu apa, Dok?
Tentu yang pertama gigi lubang. Tidak bisa tidak. Karena Itu dari usia berapa sih dok yang bisa terkena gigi lubang itu? Apa dari tidak melihat usia? Tidak melihat usia, Mbak. Kemarin aja saya baru dapat pasien umur 2,5 tahun, giginya 2,5 tahun. 2,5 tahun. Gigi atasnya 4 gigi atas ya, gigi insisif atau gigi serinya ini udah lubang, maksudnya udah lapuk gitu loh, Mbak. Jadi kan kalau kelihatan ya, kalau gigi kuat, maksudnya gigi bagus, gigi yang sehat kan masih utuh seperti ini. Nah itu saya lihat gigi si balita ini udah kayak keropos kayak gitu. Nah saya wawancara ibunya. Kenapa dok itu? Ya karena itu suka ngemut, maksudnya Dot. ngedot susu ketika tidur dan juga agak lengah sama membersihkan giginya kayak gitu. Tapi gitu masih bisa diperbaiki ya karena dia masa pertumbuhan juga. Bisa diperbaiki, tapi itu tadi dengan ditempel sih, tetap nanti suatu saat harus Di ditempel. umur dia yang 2,5 tahun dia harus mengalami tempel gigi. Mungkin ditunggu agak dewasa aja sampai anaknya kooperatif. Kalau anak usia segitu ditempel kan butuh waktu lama tuh, Mbak. Kenapa kok ditempel dok? Apa nggak tumbuh lagi tuh gigi normalnya? Sebelum akhirnya si gigi ini lubangnya terlalu parah dan copot sebelum waktunya, sebaiknya kita tempel dulu, Mbak, kayak gitu. Kan pergantian gigi permanen pada anak-anak itu kan pada usia 6 tahun. Kayak gitu. Sebelum itu kan gigi sulung ya Mas ya, atau gigi anak-anak gitu kan. Diupayakan selama gigi sulung, gigi itu tidak berlubang lah kalau bisa, atau giginya masih utuh. Karena kalau misalnya giginya udah lubang dulu kan otomatis sudah rusak tuh kan. Maksudnya katakan kasarnya udah rusak gitu ya Mbak ya. Rusak, nanti dia copot sebelum waktunya prematur, susunan gigi-giginya saat permanen akhirnya kurang bagus kayak gitu. Wah, 2,5 tahun ya udah Itu baru aja minggu ini sih saya gigi nemuin pasien. berlubang. Nah itu untuk mengembalikan kondisi giginya untuk baik berarti kan harus intens periksa dok ya. Betul, sebaiknya konsultasi ya dok ya datang. Nanti direncanakan perawatannya harus gimana kayak gitu. Gitu. Ya. Ya, dokter, ada terakhir nih dok, apa sih tipsnya agar kita bisa mempunyai gigi yang bagus, yang sehat sampai nanti kita tua dok? Nah, berbagi tips dengan masyarakat nih. Oke, siap. Pertama, tentu dari diri sendiri ya dulu. Dari diri sendiri jangan malas-malas untuk sikat gigi. Sikat gigi itu yang paling penting untuk menjaga gigi supaya tidak berlubang kayak gitu. Sikat gigi banyak manfaatnya ya untuk sisa-sisa makanan, mungkin setelah kita makan banyak yang nempel-nempel nih di sela-sela gigi, itu terambil sehingga resiko untuk berlubangnya jadi sedikit. Terus juga segala makan-makan atau minum-minuman yang manis sebaiknya dikurangin, boleh sesekali tapi nggak boleh sering-sering kayak gitu. Dan jangan lupa berkunjung ke dokter gigi, konsultasi 6 bulan sekali minimal, paling males lah Mbak kayak gitu 6 ya. bulan sekali. 6 bulan sekali. Terus juga 6 bulan sekali, karena nanti dilihat kan kondisi giginya, dan jangan pernah menyepelekan lubang sekecil apapun kayak gitu. Karena biasanya zaman sekarang semakin kesini pasien-pasien juga masih banyak kayak gitu ya, yang berkunjung ke dokter gigi kalau misalnya sudah sakit kayak gitu. Akhirnya kan sudah istilahnya kalau bahasanya orang sini kasep gitu ya Mbak ya, udah terlambat kayak gitu. Tapi memang nggak ada kata terlambat, sebelum akhirnya perawatannya lebih parah lagi kayak gitu. Maksudnya perawatannya lebih membutuhkan bahan atau yang lebih mahal lagi gitu kan, eman gitu ya Mbak ya untuk biaya. Mendingan kan dicegah dulu sebelum akhirnya semakin parah. Jadi jangan pernah menyepelekan lubang sekecil apapun. Lubang sekecil apapun di gigi. Karena merawat lubang yang kecil pasti lebih gampang daripada merawat lubang gigi yang sudah besar kayak gitu. Dan itu kalau kemasukan dikit makanan sakit katanya dok ya? Betul, itu karena udah kerasa dalam. Makan pun kita nggak nyaman. Nggak nyaman, betul. Gitu. Ada lagi dokter? Mungkin itu aja sih. Oke, jangan lupa ya, yang paling utama itu jangan pernah melewatkan sikat gigi, itu yang paling penting. Dan dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar, tadi udah dicontohin sama dokter Ade. Dan kemudian rutin memeriksakan kondisi gigi kita minimal 6 bulan sekali ke dokter gigi. Ingat ya, ke dokter gigi. Ya. Pemirsa atau Sobat Healthies, itu tadi perbincangan kita bersama dengan Dr. Ade. Nah, kita akan berbincang dengan tema-tema lainnya, tentunya yang lebih menarik lagi. Jangan lupa terus simak podcast Ngobras, Ngobrol Asik dan Sehat, tentunya masih bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo. Saya Amelia Subani, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.
Waalaikumsalam.